Candi Penataran atau Candi Palah merupakan kompleks candi Hindu Siwa yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Salah satu kompleks candi Hindu termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri, tepatnya periode pemerintahan Raja Srengga 1190 sampai 1200 pada sekitar abad ke-12. Uniknya, Candi Penataran digunakan pada masa Kerajaan Majapahit, dibuktikan dengan keterangan di Kitab Negara Kertagama. Dalam Kitab Negara Kertagama, candi ini disebut Candi Palah yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk dalam perjalanannya keliling Jawa Timur. Para ahli arkeologi meyakini bahwa Candi Penataran dulunya dinamakan sebagai Candi Palah. Hal ini didukung dengan narasi pada prasasti Palah yang berangka 1194. Tujuan dibangunnya Candi Penataran adalah sebagai candi gunung untuk upacara pemujaan guna menangkal bahaya Gunung Kelut. Fungsi Candi Penataran sebagai tempat ibadah juga masih digunakan pada masa Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Hal ini seperti diceritakan dalam Kitab Negara Kertagama bahwa Raja Hayam Wuruk pernah mengunjungi Candi Penataran untuk melakukan pemujaan terhadap Hyang Acalapat atau perwujudan Siwa sebagai Girindra atau dewa penguasa gunung. Nama Girindra yang disebut dalam Negara Kertagama mirip dengan gelar Ken Arok saat menjadi Raja Singosari. Hal itu menimbulkan perdebatan di kalangan ahli bahwa Candi Penataran adalah tempat pendarmaan atau perabuan Ken Arok. Pasalnya, Girindra merupakan nama salah satu wangsa yang diturunkan oleh Ken Arok selain Rajasa dan Wardana. Sedangkan Hyang Acalapati adalah salah satu perwujudan dari Dewa Siwa, serupa dengan peneladanan sifat-sifat Batara Siwa yang konon dijalankan Ken Arok. Pada 1286 dibangun Candi Naga di kompleks Candi Penataran oleh penguasa terakhir Singosari, yaitu Raja Kertanegara. Setelah runtuhnya Singosari, Candi Penataran tidak terawat. Baru pada masa pemerintahan Jaya Negara, Raja kedua Majapahit, candi ini kembali mendapatkan perhatian. Pada periode Kerajaan Majapahit, Candi Penataran bahkan diresmikan sebagai Candi Negara yang diketahui kerap dikunjungi Raja Hayam Wuruk. Sedangkan dalam catatan Sunda abad ke-15 yang merekam perjalanan bangsawan Kerajaan Sunda bernama Bujangga Manik, Candi Palah disebut sebagai tempat belajar agama dan ziarah. Dalam catatannya, Bujangga Manik sempat tinggal sekitar setahun, kemudian pergi karena candi bercorak Hindu ini dimanfaatkan para peziarah untuk kebutuhan duniawi. Setelah sekian lama tidak terawat, pertama kali Candi Penataran ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles pada 1815. Kompleks bangunan Candi Penataran menempati area tanah seluas hampir 13.000 meter persegi yang dibangun menjadi 3 bagian, yaitu halaman tengah, depan, dan belakang yang dipisahkan oleh 2 dinding. Susunan bangunan yang sangat unik dan tidak tersusun simetris membuktikan bahwa pembangunan kompleks candi ini terjadi tidak dalam satu periode. Di halaman depan terdapat pintu gerbang yang diapit oleh 2 arca Dwarapala sebagai penjaga pintu berangka tahun 1242 Saka atau 1320 Masehi. Pada halaman ini terdapat beberapa bangunan seperti Balai Agung, Pendopo Teras, Candi Candra Sengkala. Lokasi Balai Agung terletak di bagian barat laut halaman depan, posisinya sedikit menjorok ke depan. Bangunan seluruhnya terbuat dari batu dengan dinding polos yang dilengkapi 4 buah tangga. Adapun fungsi Balai Agung diperkirakan sebagai tempat musyawarah para pendeta. Pendopo Teras berupa batu berbentuk 4 persegi panjang yang berada di sebelah tenggara Balai Agung. Bangunan berangkat tahun 1297 Saka atau 1375 Masehi ini diperkirakan digunakan sebagai tempat untuk melakukan sesaji dalam upacara keagamaan atau tempat peristirahatan raja dan bangsawan lainnya. Pada dinding pendopo teras terdapat relief-relief yang menceritakan berbagai kisah, di antaranya adalah cerita Bubuksa dan Gageng Aking
Bela Belu dan Dami Aking. Penampakan Candi Naga saat ini hanya tersisa bagian kaki dan badan dengan ukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter dan tinggi 4,7 meter. Penamaan Candi Naga diambil dari sekeliling tubuh candi yang berhiaskan lilitan naga dan disangga tokoh-tokoh berbusana seperti raja sebanyak 9 buah. Selain itu, masing-masing dinding tubuh candi dihiasi dengan relief-relief buatan yang disebut dengan motif medalion. Di halaman tengah terdapat sebuah fondasi dari batu bata yang diperkirakan sebagai pintu masuk. Pada bagian sudut barat halaman ini terdapat sekumpulan ambang pintu yang terlepas dari bangunan aslinya dan dua arca dua rapala berangkat tahun 1242 Saka yang terletak di pintu masuk ke halaman ketiga dan mungkin bekas sebuah gapura paduraksa. Halaman belakang dianggap sebagai tempat paling sakral yang di dalamnya terdapat bangunan candi utama dan prasasti pala. Candi induk terdiri dari 3 teras tersusun dengan tinggi 7,19 meter. Pada masing-masing sisi tangga terdapat 2 arca Mahakala yang berangkat tahun 1269 Saka atau 1347 Masehi. Sekeliling dinding candi pada teras pertama terdapat relief cerita Ramayana. Selain itu ada pula sebuah candi kecil dari batu yang oleh orang Belanda dulu dinamakan Batara Kecil. Tampaknya candi inilah yang mulanya dibuat bersama dengan prasasti pala melalui upacara pratista. Di belakang bangunan candi ini juga terdapat sebuah kolam berangkat tahun 1337 Saka atau 1415 Masehi. Prasasti pala adalah prasasti berangkat tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi yang dibuat oleh Raja Sringga dan ditemukan di halaman Candi Penataran. Pada prasasti ini terangkat kebahagiaan Kertajaya karena selamat dari bencana. Rasa senangnya tersebut kemudian dicurahkan dengan membangun prasasti yang tertulis dalam sebuah lingga pala oleh Empu Amogeswara atau disebut pula Empu Talalu. Ini merupakan salah satu bentuk tingginya peradaban nenek moyang pada zaman dulu. Kita sebagai generasi penerus wajib melestarikan dan menjaga sehingga akan menjadi semangat bagi generasi ke depan untuk terus maju demi kemajuan Indonesia. Saling menjaga perbedaan demi kemakmuran dan perbedaan yang ada. Salam budaya.